Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini akan melanjutkan masih seputar tentang ilmu. Adapun pada hari ini pembahasan adalah pengertian ilmu syar'i. Jadi secara bahasa al-ilmu itu adalah lawan daripada al-jahlu. Jahal atau kebodohan. Al-ilmu itu mengetahui, sedangkan al-jahlu yang menjadi lawannya daripada ilmu adalah al-jahlu, yaitu pengertiannya adalah kebodohan atau jahal. Tentunya ilmu ini diartikan sebagai mengetahui sesuatu, ya. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tentunya dengan pengetahuan atau dalil yang pasti. Nah, intinya bahwasanya sejelaskan bahwa oleh para sebagian ulama ma'rifat bahwasanya ilmu itu adalah ma'rifat, pengetahuan yang merupakan lawan daripada al-jahlu, yaitu kebodohan. Adapun ilmu yang kita maksud pada hari ini adalah yaitu ilmu syar'i. Tentunya ilmu syar'i itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa keterangan dan petunjuk. Maka sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ya. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yaduruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikannya paham terhadap ilmu agama. Sesungguhnya aku Muhammad hanyalah yang membagikan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya hari kiamat. Nah, di sini bahwasanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bukan datang dari mereka itu bukan ilmu. Ini perkataan Imam Az-Zuhri. Adapun tingkatan ilmu pada seseorang itu ada 6 tingkatan. Wajib kita mengetahui ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang pasti dan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti pula. Kedua, al-jahlul basit, yaitu al-jahlul basit artinya tidak mengetahui sama sekali. Yang ketiga, al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab yaitu seseorang yang mengetahui sesuatu namun tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Disebut murakkab karena pada orang tersebut ada 2 kebohongan. Ya, kebohongan yang sekaligus itu kebohongan yang disebabkan karena kebodohan, kebodohan dia yang tidak mengetahui yang sebenarnya, dan bodoh karena beranggapan bahwa dirinya sudah mengetahui padahal dia tidak mengetahui. Itu disebut dengan al-jahlul murakkab. Tingkatan keempat adalah al-wahm, ya. Al-wahm yaitu mengetahui sesuatu
dengan kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada kebenarannya. Yang kelima, asyak. Asyak itu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benar atau salahnya itu berderajat sama. Dan yang keenam adalah azon, yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya itu lebih besar daripada salahnya. Nah, tentunya bahwasanya kita mengetahui juga bahwa ilmu ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu ilmu yang sifatnya daruri dan kifai. Ya, kalau ilmu sifatnya daruri, ya, yang sifatnya ilmu daruri, ya, atau yang sifatnya pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan penelitian dan dalil, seperti pengetahuan kita bahwasanya api itu panas, ya, air itu dingin, itu sifatnya ilmu yang disebut dengan daruri. Adapun tingkatan ilmu yang kedua, ya, adalah ilmu nazori. Ya, yang pertama tadi daruri, ya, dan nazori. Pengetahuan yang sifatnya daruri adalah pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan penelitian atau dalil. Ya, seperti tadi kita mengetahui sifatnya api itu adalah panas. Nah, adapun ilmu yang kedua adalah ilmu yang sifatnya nazari, ilmu yang hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan penelitian dan dengan dalil. Misalkan mengetahui wajibnya sholat, mengetahui wajibnya saum, haji, ya, bagi yang mampu. Itu tentunya adalah sebut dengan ilmu yang sifatnya zaruri, ya. Jadi intinya bahwasanya ilmu ini sangat bermanfaat. Ilmu ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang tentunya ingin mendapatkan derajat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun juga menyatakan demikian, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, yang maha pengasih, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa supaya kita ditambahkan ilmu agama, sebagaimana dalam firman Allah surat Toha ayat ke-114, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah, Robku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Juga dalam firman Allah di dalam Quran surat Fathir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari kalangan para ulama. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Ilmu agama itu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama itu harus dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang juga ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam urusan yang sifatnya duniawi, seperti ilmu kedokteran,
ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Selama dikerjakan di atas kebaikan, di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun nanti akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga banyak perkataan dari kalangan para ulama seperti Imam Mujahid bin Jabr mengatakan, orang yang faqih, orang yang paham terhadap ilmu agama adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit. Namun orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil adalah orang yang senantiasa berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ilmunya banyak. Maka hati-hatilah ikhwan Allah sekalian, bahwasanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang semakin menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin menambah kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga seperti Imam Al-Auza'i mengatakan, ilmu agama yang paling utama adalah ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, penjelasan makna daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pembahasan tentang masalah halal dan haram, ya, tentunya yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para imam yang terkemuka yang mengikuti jejak dan langkahnya mereka semua. Jadi inilah ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, mudah-mudahan pada siang hari ini tausiah keilmuan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.